Sandi Hilgers absen di latihan persiapan timnas versus Bahrain. Ula Romeni, Sandy Walsh, dan Mes Hilgers absen dalam latihan persiapan timnas Indonesia versus Bahrain. Ketiganya kemungkinan absen bertanding. Tiga pemain itu tidak terlihat dalam latihan timnas Indonesia di Stadion Madia, Jakarta, Sabtu, 22 Maret 2025. Khusus Sandi dan Hilgers memang sedang mendapat cedera yang mereka dapatkan saat bertanding melawan Australia, Kamis, 20 Maret 2025. Namun masih ada kemungkinan ketiga pemain itu bisa tampil. Sebab tim medis masih akan mengupayakan kebugaran mereka agar bisa bertanding melawan Bahrain pada 25 Maret 2025. Berkaitan dengan pemain yang menjalani proses medis karena ada beberapa hal yang harus diobservasi kembali oleh tim medis. Sandi, Ula, dan Mes selesai hasil MRI memang butuh perawatan, kata manajer Timnas Indonesia Sumarji di sela-sela latihan Timnas Indonesia. Ula dan Sandi kondisinya tidak ada masalah dan sekarang ini akan latihan tersendiri di gym. Ada sedikit saja lecet saja Ula. Tapi sudah aman, tidak ada masalah, ujarnya menambahkan. Adapun Mes Hilgers memang mendapat cedera saat membela timnas Indonesia versus Australia di Sydney pada 20 Maret. Ia ditarik keluar pada menit ke-60 untuk digantikan Sandy Walsh. Sial buat Indonesia, Sandi juga mendapat cedera saat baru tampil 6 menit di lapangan. Rizky Ridho pun masuk menggantikan Sandi dalam laga ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Sedangkan Ula Romeni sebelumnya tidak dikabarkan sama sekali bahwa ia mendapat cedera juga. Pemain Oxford United itu bahkan tampil 90 menit di Sydney. Mes Hilgers dan Sandy Walsh dicoret di laga kontra Bahrain? Manajer Timnas Indonesia bicara jujur soal kondisi keduanya. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, berbicara tentang kondisi Mes Hilgers dan Sandy Walsh yang terancam melewatkan laga kontra Bahrain usai cedera melawan Australia. Skuad Garuda akan menghadapi Bahrain pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada Selasa, 25 Maret 2025, mendatang. Mereka perlu bangkit dengan meraih kemenangan dalam laga ini demi menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Sebab, Timnas Indonesia menderita kekalahan telak dengan skor 1-5 dari Australia dalam laga terkini yang dimainkan Kamis, 20 Maret 2025, kemarin di Sydney. Pada Jumat, 21 Maret 2025, kemarin, skuad besutan Patrick Kluivert sudah tiba dengan selamat di Jakarta dengan menggunakan pesawat charter. Hal ini disampaikan oleh manajer Timnas Indonesia, Sumarji, yang berbicara tentang kondisi terkini para pemain. Alhamdulillah kita semua kembali ke Jakarta dan langsung ke Fairmont Hotel. Kondisinya semua 29 pemain baik-baik saja, tidak ada persoalan yang sangat berarti, kata Sumarji kepada awak media. Namun, Sumarji juga mengakui adanya beberapa pemain yang berada dalam kondisi yang tidak begitu bugar seusai laga. Hari ini akan langsung masuk kamar, dan nanti langsung melaksanakan tes medis. Kita akan lihat perkembangan para pemain, kata Sumarji. Salah satu di antaranya adalah pemain yang cedera, akan kita cek sejauh mana cederanya. Sehingga, penanganan untuk terapinya tepat sesuai dengan kebutuhan, tambahnya. Sumarji membeberkan bahwa dua pemain yang mengalami cedera adalah Mes Hilgers dan Sandy Walsh. Iya, semuanya, dua orang, Mes dan Sandi, tukas Sumarji. Sandy Walsh memang mengalami cedera dalam laga kontra Australia. Dia hanya bermain selama 6 menit di Sydney. Bek kanan Yokohama F. Marinos itu dimainkan pada menit ke-60 untuk menggantikan Mes Hilgers, namun ditarik keluar pada menit ke-66 untuk digantikan Rizky Ridho. Hilgers sendiri memang telah dirundung oleh masalah cedera sejak beberapa bulan lalu, yang membuatnya absen pada 2 laga di bulan November melawan Arab Saudi dan Jepang. Kini, keduanya berpotensi melewatkan duel kontra Bahrain jika tidak segera memulihkan kondisinya.
Ragnar Oratmangoen akhirnya jujur, ada satu hal di timnas Indonesia yang bikin dia kurang nyaman. Ternyata, Ragnar Oratmangoen merupakan salah satu pemain sepak bola keturunan yang kini memperkuat timnas Indonesia. Pemain yang lahir di Belanda ini memiliki darah keturunan Maluku, yang membuatnya memenuhi syarat untuk membela skuad Garuda di level internasional. Sejak memutuskan untuk menerima panggilan dari PSSI, Ragnar tampak antusias dan bersemangat. Keputusannya untuk bergabung dengan timnas Indonesia tidak diambil dengan ragu-ragu. Bahkan, ia mengaku akan tetap menerima panggilan ini meskipun dilakukan lebih awal. Dalam sebuah podcast yang dipandu oleh komedian Mamat Al-Katiri dan Riphan Pradipta, Ragnar mengungkapkan berbagai hal terkait perjalanannya bersama timnas Indonesia. Salah satu pernyataan jujurnya yang cukup mengejutkan adalah ada satu hal di Indonesia yang membuatnya kurang nyaman. Sebagai pemain yang tumbuh dan berkarir di Eropa, Ragnar memiliki banyak pilihan dalam menentukan masa depannya di dunia sepak bola. Namun, saat kesempatan datang untuk memperkuat timnas Indonesia, ia tidak berpikir dua kali. Saya sangat senang, karena saya sudah menentukan keinginan saya untuk bermain bersama timnas Indonesia, ujar Ragnar Oratmangoen dengan penuh kebanggaan dalam wawancara di kanal YouTube Sport 77 Official. Ketika mereka memanggilku, itu adalah kehormatan besar. Saya sangat senang, sangat bersemangat, dan sudah menunggunya sejak lama, lanjutnya. Tidak seperti beberapa pemain naturalisasi yang membutuhkan waktu lama untuk memutuskan bergabung dengan timnas Indonesia, Ragnar sejak awal sudah memiliki tekad kuat. Jika mereka memintaku 3 tahun lalu, saya juga akan memberikan jawaban yang sama, tegasnya. Salah satunya adalah kondisi lingkungan yang sangat berbeda dari tempat asalnya. Ketika ditanya oleh host podcast apakah ia menyukai Jakarta, Ragnar memberikan jawaban jujur yang cukup mengejutkan. Apa kamu menyukai Jakarta? No, hanya karena kemacetannya, dan juga udaranya hangat tapi tidak ada matahari, ucap Ragnar sambil tertawa. Jawaban ini sontak mengundang tawa dari para host podcast. Pasalnya, Jakarta memang dikenal sebagai kota metropolitan dengan lalu lintas padat dan polusi udara yang cukup tinggi. Sebagai seseorang yang terbiasa dengan kehidupan di Eropa, Ragnar tentu merasakan perbedaan signifikan saat berada di Jakarta. Ia menyebut kemacetan sebagai salah satu faktor utama yang membuatnya kurang nyaman. Selain itu, cuaca di Indonesia yang panas dan lembab juga menjadi tantangan tersendiri baginya. Meskipun terbiasa dengan udara dingin di Eropa, Ragnar tetap berusaha menyesuaikan diri dengan kondisi di Indonesia. Meskipun ada beberapa hal yang membuatnya kurang nyaman, Ragnar tetap berusaha menikmati pengalamannya di Indonesia. Ia menyadari bahwa Jakarta, seperti banyak kota besar lainnya di dunia, memiliki tantangan tersendiri. Namun, hal tersebut tidak mengurangi semangatnya untuk berlatih dan berjuang bersama timnas Indonesia. Baginya, kesempatan bermain untuk Indonesia adalah suatu kehormatan yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Ragnar juga mengakui bahwa suasana kekeluargaan di timnas Indonesia sangat menyenangkan. Ia merasa diterima dengan baik oleh para pemain lain dan staf pelatih. Hal ini membuat proses adaptasinya menjadi lebih mudah, meskipun ia masih harus menyesuaikan diri dengan budaya dan kebiasaan baru. Sebagai salah satu pemain keturunan yang memperkuat timnas Indonesia, pengalamannya bermain di Liga Eropa tentu menjadi nilai tambah bagi, terutama dalam menghadapi kompetisi internasional. Ragnar sendiri mengungkapkan harapannya untuk bisa membantu timnas Indonesia mencapai prestasi yang lebih tinggi. Ia ingin menjadi bagian dari sejarah perkembangan sepak bola Indonesia dan memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Meskipun ada tantangan yang harus dihadapi, Ragnar tetap berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi timnas Indonesia. Ia percaya bahwa dengan kerja keras dan dukungan dari seluruh elemen tim, Indonesia bisa mencapai level yang lebih tinggi di kancah sepak bola dunia.